Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, dimanapun Bapak, Ibu, Mas, atau Mbak berada. Perkenalkan, nama saya Nopal Rapeluda dengan NIM 2110411130. Saya berasal dari kelas Teori Komunikasi E. Kali ini saya akan membahas tentang teori birokrasi. Oke, dari definisi teori birokrasi yang pertama nih. Birokrasi didefinisikan sebagai sebuah metode organisasi yang ditetapkan secara rasional dengan berbagai aturan yang ada agar terjalin dengan efisien. Artinya apa? Artinya itu dalam sebuah organisasi nih, yang pastinya itu kan punya ketentuan ataupun peraturan. Nah, birokrasi ini muncul sebagai metode atau cara untuk bagaimana caranya organisasi ini bisa berjalan, bisa bekerja, bisa menjalankan sebuah program kerjanya itu secara maksimal atau secara efisien maupun efektif antara anggota satu dengan anggota yang lain. Oke, lanjut. Ada komunikasi birokrasi. Kalau kita tadi sebelumnya membahas dengan definisi birokrasi, di sini adalah tentang komunikasi birokrasi. Teori komunikasi birokrasi ini dicetuskan oleh Max Weber pada tahun 1948. Menurutnya, model dari birokrasi kerap dimanfaatkan guna meraih komunikasi antar organisasi yang lebih efektif. Oleh karena itulah, mengapa teori ini merupakan teori yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi. Oke, jadi birokrasi ini adalah sebuah teori komunikasi yang digunakan sebuah organisasi itu untuk berkomunikasi. Yang tadi udah dijelaskan dalam definisinya bahwasannya tujuan dari komunikasi birokrasi ini itu adalah untuk mengefektifkan atau mengefisiensikan sebuah komunikasi yang terjadi dalam sebuah kelompok ataupun organisasi yang ada di dalamnya. Misalkan sebagai contoh sebuah organisasi ini tuh pasti memiliki sebuah tujuan ataupun sebuah cita-cita, tapi untuk meraih sebuah tujuan atau cita-cita itu pastinya harus dibenarkan atau dibenahi di bagian internalnya. Nah, untuk itulah birokrasi ini tuh hadir untuk membenahi, untuk mengefektifkan sistem kinerja atau sistem internal dari sebuah organisasi itu agar menjadi apa? Agar menjadi lebih efektif, lebih efisien untuk melakukan kinerja-kinerja program-program dari sebuah organisasi tersebut. Oke, yang selanjutnya itu ada tiga prinsip birokrasi. Oke, jadi tiga prinsip birokrasi ini ada otoritas, spesialisasi, dan aturan. Oke, yang pertama dulu kita bahas otoritas. Otoritas itu kan sebuah kewenangan ya, yang dimana berjalan itu bersamaan dengan kekuasaan yang ada. Nah, kalau dalam sebuah organisasi ini, kekuasaan itu kan harus legitimasi ya, yang artinya itu uh, bersifat formal dan diakui secara sah gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan prinsip yang Max Weber, otoritas ini tuh yang baik itu adalah dengan cara hierarki gitu. Nah, hierarki ini dalam artian gimana? Misalkan kayak gini, dia memiliki atasan. Nah, atasannya ini dia tuh memiliki atasan lagi yang kedudukan itu lebih tinggi dari atasan yang sebelumnya nih. Nah, begitupun seterusnya. Nah, itu yang membuat dari bawah sampai ke atas itu dia memiliki porsi yang jelas nih, memiliki kedudukan yang jelas. Jadinya untuk berkomunikasi pun itu akan secara urutan gitu loh, urutan dari atas ke bawah gitu sesuai dengan urutan kedudukannya gitu. Jadi itu memiliki sebuah kedudukan yang jelas. Nah, oke, prinsip yang kedua itu spesialisasi. Spesialisasi ini dalam artian dalam sebuah organisasi misalkan uh, itu ada pembagian fungsinya gitu loh. Misalkan fungsi yang A itu untuk mengatur hal ini dan fungsi yang B untuk mengatur hal itu gitu. Nah, itu kan berbeda ya, ini sama itu gitu. Dan ini tuh udah ada pembagiannya gitu. Sebagai contoh misalkan dalam gampangnya kayak gini. Kita tuh memiliki spesialisasi di bagian mekanik misalkan kayak gitu. Nah, ya udah kita tuh memiliki fungsi untuk mengatur dan mengelola tentang mekanik. Tapi berbeda dengan yang fungsi lain yang anggota lain miliki, dia memiliki fungsi yang berbeda dari kita nih. Nah, itu jadi pembagian itu jelas gitu antara kita mengurusi yang ini,
yang orang lain itu mengurus yang ini dan itu nggak akan bentrok pekerjaan atau proyeknya gitu. Oke, yang ketiga itu ada aturan dan aturan ini tuh kalau dalam prinsip birokrasi itu sebagaimana aturan pada umumnya itu kan aturan itu kan dibuat untuk agar organisasi itu kan efektif gitu ya, efektif, efisien dan apa namanya bertujuan gitu. Nah, tadi saya sudah katakan bahwasannya setiap organisasi itu pasti memiliki tujuan dan aturan ini dibuat untuk mencapai tujuan itu agar kita tuh tidak melenceng dari apa yang sudah kita tetapkan, tujuan kita tetapkan gitu. Nah, jadi aturan ini dibuat agar kita tuh mengetahui nih apa aja yang harusnya kita lewati gitu. Dan kalau misalkan kita melenceng atau gimana gitu, nah itu akan ada sebuah evaluasi dalam organisasi tersebut. Oke, lanjut. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah teori komunikasi birokrasi menggambarkan cara-cara perilaku anggota organisasi dapat dikendalikan dan untuk mempertahankan pendekatan yang rasional dan terarah pada pekerjaan. Sesuai dengan prinsip tiga tadi, itu bahwasannya organisasi itu kan haruslah terarah nih, kerjanya itu harus terarah sesuai dengan apa tujuan dari organisasi tersebut. Kayak gitu. Karena ini merupakan sebuah teori yang digunakan untuk komunikasi organisasi yang artinya itu untuk sebuah organisasi berkomunikasi nih agar agar organisasi tersebut tuh bisa efektif dan efisien seperti itu. Mungkin ya, thank you. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.